ladies and gentlemen, good morning. Let me introduce myself. My name is Akila Sabita Rustam. You can call me Akila. Uh, I'm from Poltek Bar Tours and Travel. How are you, ladies and gentlemen? Do you already breakfast? How's your breakfast? It's a good? Mm. What do you eat for breakfast? Mm. It's a good. I'm your guide, and I'll be with you during your time in here. And I will tell you about Sidrap Regency. Welcome to Sidrap Regency. Do you know about Sidrap Regency, ladies and gentlemen? No. Oh. Okay. I'll be your guide today as we explore the beauty and comfort of this place. Sidrap Regency is one of the unique and charming experience in Sopeng. And I will tell you 3 points about Sidrap Regency. The first point is general information about Sidrap Regency. The second point is the unique traditional and culture. The third point is unique characteristic of Sidrap. Well, ladies and gentlemen, before I move to the story of explain about Sidrap Regency, the medical or media, I tell you in the last season. Okay, the first point is general information about Sidrap Regency. Sidrap Regency or Sidenren Rapan Regency is in South Sulawesi, Indonesia, with its capital at Pangkajene Sidenreng. Historically, it started as 2 separate kingdoms, Sidenreng and Rampang. The Sidenreng kingdom was founded by Lapatau Daeng Matiro Sidenreng. It's the 14th century, and the Rapang kingdom by Lapatau Daeng Manrabi Rapang in the 16th century. Each had their own government systems. When Indonesia gained independence of December 27, 1959, these kingdoms merged into what is now Sidenren Rapan Regency. Haji Andi Sapada Mapangila was the first regent. The first direct election for regent was on October 29, 2008. The second point is unique traditional and culture. Sidrap Regency is rich in unique traditions and culture. It's known for its handicrafts like bamboo weaving and traditional weaving, which are passed down through generations. These crafts are highly valued by tourists. Notable traditions is the Sipulung ceremony, held annually by the Telotang Belief community in Amparita district. People gather at ancestors' graves to pray for welfare and protection.
The ceremony takes place at the beginning of the years in January. Last point is unique characteristic of Sidrap. Sidendreng Rapang or Sidrap is a major rice producer in South Sulawesi with 47,947 hectares of paddy fields that can be harvested three times a year thanks to a accelerated planting program. The regency also boosts Indonesia's first wind power plant or PLTB, located in the Pabaraseng Mountains in Watangpulu district. Construction started in 2015 and it began operating in 2018. This project is a key part of Indonesian pastor energy diversification and renewable energy development. Tentang sejarah Sidendreng Rapang ini. Kita mulai dari kata Sidendreng Rapang yang ternyata memiliki arti yang sangat bagus. Berasal dari kata sidendreng-dendreng yang artinya beriringan dan berpegangan tangan. Dan juga dari kata rapang yang artinya tersangkut atau terselamatkan. Secara filosofi, Sidendreng Rapang bermakna saling berpegangan tangan menuju keselamatan. Merupakan gambaran dari masyarakat yang selalu ingin bersatu, berjalan beriringan bersama-sama, sejalan antara rakyat dan pemimpinnya, serta selalu menjaga silaturahmi dengan harapan mendapatkan rahmat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-17, kata Sidrap ini kemudian membawa kita ke sebuah kisah tua. Ternyata Sidrap adalah dua kerajaan yang dulunya diperintah oleh kakak dan adik. Ada kerajaan Sidendreng dan ada kerajaan Rapang. Kedua kerajaan ini dijuluki kerajaan kembar karena saling berdampingan. Bahkan, keduanya tidak mempunyai batasan wilayah. Sidendreng adalah Rapang dan Rapang adalah Sidendreng. Satu-satunya yang memisahkan mereka adalah waktu panen mereka, di mana orang Sidendreng mengangkut padinya ke arah selatan dan orang Rapang mengangkut padinya ke arah utara. Seiring berjalannya waktu, kedua kerajaan itu pun akhirnya memilih untuk bersatu saja, dan pada akhirnya menjadi Sidendreng Rapang. Yang ke-18, Tomanurung di Sidrap. Dari mana asal muasal kerajaan Sidendreng? Ternyata hampir sama dengan kerajaan lain di Sulawesi. Sidendreng juga mengadopsi konsep Dewa Raja atau yang biasa disebut dengan nama Tomanurung. Dikisahkan, sekelompok orang dari Sangala, Tanah Toraja, yang meninggalkan daerahnya karena sang raja di sana terlalu otoriter dan menindas. Mereka terdiri dari 8 orang bersaudara yang sekalipun berasal dari Tanah Toraja, namun mereka dianggap berasal dari Luwu karena Sanggala dulunya adalah bagian dari kerajaan Luwu. Orang-orang inilah yang kemudian menjadi pelopor dari terbentuknya kerajaan Sidendreng di masa depan. Yang ke-19, Sidrap sebagai lumbung pangan. Sidrap memang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil telur, beras, dan jagung di Sulawesi Selatan. Tak ayal, kita bisa menjumpai area persawahan yang begitu luasnya apabila kita berkunjung ke Sidrap. Sidrap bahkan dianggap sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan dan mungkin juga Indonesia. Yang ke-20, estimasi jumlah penduduk mencapai 301.972 jiwa di tahun 2022 yang lalu. Dari jumlah tersebut, agama Islam menjadi agama mayoritas di Sidrap dengan 91,25%. Disusul Hindu dengan 8,48%, Kristen Protestan dengan 0,21%, dan Kristen Katolik dengan 0,06%. Hal ini menjadikan Sidrap sebagai kabupaten dengan populasi masyarakat Hindu terbesar di Sulawesi Selatan. Yang keempat, nyatanya sekalipun masyarakat di Sidrap banyak yang Hindu, namun mereka bukanlah Hindu. Mereka adalah para penganut kepercayaan lokal yang bernama Tolotang.
sebuah agama kuno yang berpatokan pada isi kitab Lontara, sebuah kitab Bugis kuno. Awalnya, orang Tolotang ini berasal dari Wajo, lalu mereka bermigrasi ke Sidrap dan memilih untuk menetap sampai hari ini. Adapun Hindu menjadi agama mereka hanya sebagai formalitas semata, agar mereka dapat diakui sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Yang kelima, apabila kita merujuk ke sejarah kerajaan Sidendreng Rapang, maka kita bisa. Yang ke-27, arti logo Sidrap. Pada logo Sidrap terdapat tangan yang menggenggam, melambangkan semangat kerja. Keris berwarna hijau, melambangkan sifat patriotik. Pita berwarna merah putih melambangkan kontribusi melawan penjajah dan menjadi bagian dari Indonesia. Padi melambangkan kesuburan. Butir padi sebanyak 17 buah artinya 17 Agustus, hari jadi Indonesia. Warna kuning emas melambangkan ketegasan. Hijau artinya kejujuran dan toleransi. Putih artinya kesucian. Yang ke-28, bintang melambangkan ketuhanan. 4 lembar daun padi artinya demokrasi. Sekilas juga nampak siluet huruf S dan R dari daun dan juga bulir padi yang merupakan inisial dari Sidendreng Rapang. Kemudian ada wadah perisai yang artinya persatuan rakyat. Dan itulah tadi makna dari logo Kabupaten Sidrap ini. Yang ke-29, budaya. Karena Sidrap merupakan bagian dari suku Bugis, maka jelas dong ya kalau budaya orang-orang Sidrap itu sama dan mirip dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan, utamanya yang mayoritas didiami oleh suku Bugis. Yang ke-30, kesimpulan. Bagi saya, Sidrap ini adalah daerah yang luar biasa kekayaan alamnya. Kesuburan ini harusnya dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Sosok panutan mereka yakni Nenek Malomo jangan hanya dijadikan sebagai simbol saja, tetapi juga dicontoh setiap ke kincir angin raksasa yang ada di Kabupaten Sidrap, tepatnya di Desa Mati Rotasi. Terdapat puluhan kincir angin raksasa dengan tinggi 80 meter dan diameter baling-balingnya sebesar 57 meter. Letak kincir angin ini ada di pegunungan sehingga cocok menjadi tempat berfoto ala-ala Instagram. Yang ke-8, dan sebagai informasi tambahan, adanya puluhan kincir angin di Sidrap ini bukan hanya jadi hiasan semata, melainkan ada fungsi utamanya, yakni sebagai alat pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. PLTB Sidrap ini merupakan PLTB pertama sekaligus yang terbesar pastinya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Gokil nggak tuh? PLTB ini diresmikan pada 2018 silam oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Well, ladies and gentlemen, that's all from me about Sidendreng Rapang or Sidrap Regency. If you have question, please raise your hand, and suddenly you will know about the Sidendreng Rapang. Please call me or tell me. I think enough from me about Sidendreng Rapang. I hope you guys enjoy your trip and enjoy the adventure. Please be careful. Thank you, ladies and gentlemen. Bye. Good morning.